Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi dabbara al-qainati bi ahsani tadbir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-qawiyyul qadir. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyul akhir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-bashirun nadhir wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi al-ashir. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Shadaqallahul azim. Ayyuhal hadirun, usi nafsi awalan wa usikum thaniyan bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin. Kembali khatib mengajak untuk bersama-sama kita bersyukur kehadirat Allah dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Seraya terus memohon kehadirat Allah dengan hidayah dan taufiknya agar kita dituntun istiqamah menjadi abdan syakura. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan pada manusia yang paling berjasa dalam kehidupan kita di dunia, lebih-lebih di akhirat. Dialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Assalatu wassalamu alaika ya Nabiyallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, yang harus kita sadari dalam kehidupan ini, dan itu akan terjadi pada diri kita entah kapan saatnya, adalah kematian. Dan jikalau kematian itu sudah datang, Allah firmankan, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tak bisa dimajukan, tak bisa dimundurkan. Allah mengingatkan pada kita semuanya, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, demi waktu asar. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya semua manusia dalam keadaan yang rugi kecuali illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Sayangnya di antara kita belum merenungkan betul-betul kenapa Allah sumpahkan dengan waktu asar. Waktu asar hadirin adalah waktu yang sebentar, tahu-tahu datang maghrib. Waktu yang kalau orang sedang berpuasa dan sudah sampai asar tak terasa, begitu cepat sampai ke maghrib. Waktu asar yang waktu menunjukkan sangat sekejap dan sangat sebentar. Sayangnya di antara kita hadirin sering menyandarkan waktu asar, waktu senja, waktu sore pada orang-orang yang sudah sepuh dan tua. Padahal siapapun kita, dimanapun kita, apapun keadaan kita, berlaku bahwa kita semua waktu asar. Apa artinya? Waktu yang dengan secara tiba-tiba, tak terduga, mendadak dan bisa meninggal dunia. Sayangnya kita sering ketika ada yang meninggal dunia, berapa umurnya? Seolah-olah kalau jawabannya sudah tua, memantaskan diri, oh pantas. Padahal meninggal bukan karena tua dan karena muda, meninggal karena ajalnya sudah sampai. Betapa banyak orang yang lebih muda, ayahnya masih ada, kakek neneknya justru masih sehat, tapi cucunya yang telah berpulang. Karena meninggal bukan soal tua dan bukan soal muda. Sayangnya kita juga sering bertanya pada yang meninggal sakit apa, sehingga memantaskan kalau sakit pantas meninggal dunia.
Kepantasan meninggal dunia bukan karena sehat dan sakit, karena ajal. Betapa banyak dokter yang sedang menangani pasien yang sangat krusial, operasinya sangat berat. Si pasien sehat, panjang umurnya, dokter yang mengoperasinya meninggal terlebih dahulu. Karena bukan soal sehat atau sakit. Maka hadirin sekalian, marilah kita belajar mumpung masih diberi waktu kepada orang-orang yang telah berpulang ke rahmatullah, yang telah meninggal, apalagi orang-orang yang kita cintai. Izinkan khotib menyampaikan risalah, hikmah apa yang bisa kita dapatkan atas meninggalnya orang-orang yang kita cintai, apalagi orang tua, apalagi karib kerabat yang sangat dekat. Nasihat yang pertama, kita harus menyadari bahwa waktu kebersamaan dengan orang-orang yang kita cintai itu sangat berharga. Karena itu jangan pernah menyia-nyiakan kebersamaan. Sekali lagi, jangan pernah menyia-nyiakan kebersamaan. Kita lelah, wajar sebagai seorang laki-laki mencari nafkah. Tapi saat dengan keluarga, jangan sisa waktu, jangan giliran marah, jangan giliran lelah kita tumpahkan pada keluarga yang kita cintai. Betapa sering kita menyesal saat orang-orang kita cintai telah pergi untuk selama-lamanya. Betapa kita rindu galaknya ayah kita, kerinduan itu terlambat karena ayah sudah pergi untuk selama-lamanya. Betapa kita sering bersama dan kangen cerewetnya emak kita, sayang, kangen kita sudah terlambat karena emak sudah pergi untuk selama-lamanya. Karena itu hargai, dengarkan, nikmati saat orang tua cerewetnya pasti karena sayang. Saat anak-anak mengganggu kita karena cinta, karena kita orang tuanya. Betapa banyak kita mengingini sesuatu, merindukan, tapi kerinduan itu tak akan bisa karena sebagian telah pergi meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Do the best in every moment. Lakukan yang terbaik pada setiap momen kebersamaan dengan keluarga yang kita cintai. Yang kedua, kita harus menyadari bahwa apapun yang kau cintai bukan milik kita. Dia hanya sementara dan hanya dititipkan kepada kita. Maka jaga titipan itu baik-baik, jaga amanah itu baik-baik selagi bisa dan ada. Dan jikalau suatu saat diambil oleh yang punya, ikhlas dan ridholah. Jaga orang tua kita sekuat kita mampu untuk menjaganya. Jaga anak-anak kita, jaga keluarga yang kita cintai sekuat. Sedang sakit kita obati, ikhtiar kita sempurnakan, tapi begitu takdir menghampiri, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, maka ikhlas. Buya Hamka menyampaikan filosofi tukang parkir harus menjadi kesadaran kita terhadap dunia. Hanya dititipi dan tidak merasa memiliki. Bagaimana mungkin sakit hati jikalau yang memilikinya yang mengambil? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi tetap setelah kita melakukan ikhtiar sempurna untuk menjaga amanah-amanah yang dititipkan pada kita. Yang ketiga hadirin, kita harus menyadari waktu itu tak akan bisa kembali. Dia sangat berharga, karena itu hargai waktu dengan mengisi amal-amal yang hanya berharga saja. Demi Allah, tanggal 23 September, hari Jumat 2022 ini hanya sekali dalam hidup kita lewati dan tak pernah ada ulangannya. Besok Jumat Ustadz sudah tanggal 30 September. Nanti kan ada 23 September lagi. Sudah 2023. Demi Allah hanya sekali. Maka orang-orang yang faham dan cerdas memahami dan memaknai hidup, dia mempersembahkan Jumat ini dengan yang terbaik. Karena hanya sekali Allah beri kesempatan. Jumat tanggal 23 September 2022. Tak ada lagi yang kedua kalinya. Gak bisa kita mundur lagi. Andai waktu bisa dibeli dengan harta, betapa banyak orang-orang kaya yang bisa membeli waktunya untuk mengulangi atau untuk menambah.
Tapi waktu sesuatu yang tak bisa dihargakan dengan kekayaan apapun. Yang sudah berlalu tak akan bisa kita kembali kepadanya. Dan Imam Ghazali mengatakan semakin jauh masa lalu akan kita tinggalkan. Besok misteri, belum tentu sampai kita pada besok. Hari ini adalah karunia yang sedang Allah berikan. Maka alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dengarkan firman Allah, bukan aktsaru amala tapi ahsanu amala. Amal yang terbaik yang kita harus berikan. Karena dia hanya sekali, tak pernah ada kesempatan kedua kalinya. Ma'asyiral muslimin, apa pelajaran keempat dari pergi atau meninggalnya seseorang di antara kita, apalagi keluarga yang kita cintai? Sadari bahwa tak ada yang abadi di dunia ini, termasuk yang ada pada diri kita. Karena itu jangan sombong, jangan sombong. Karena dia akan ada saatnya segala sesuatu itu. Likulli syai'in ajal. Jangan sombong jadi pejabat, akan ada saatnya selesai jabatan itu. Jangan sombong jadi orang kaya, ada saatnya kekayaan itu akan diambil dari dirimu. Jangan sombong punya sesuatu, apalagi merasa memiliki, akan ada saatnya. Karena itu jaga baik-baik, syukuri, persembahkan, jangan merasa memiliki nanti engkau sakit hati. Sadari itu hanya titipan. Maka saat diambil kita katakan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Hadirin sekalian, ini yang penting, yang kelima. Atas meninggalnya seseorang yang kita cintai, keluarga, handai tolan, kafa bil mauti mau'izah. Cukuplah kematian itu menjadi pelajaran berharga bagi dirimu yang masih hidup. Maka segeralah memperbaiki diri, segeralah untuk bertaubat. Karena waktu begitu cepat tak terasa. Hadirin pasti merasakan, rasanya baru kemarin Jumatan, sudah Jumatan lagi ya. Perasaan baru hari Senin, sudah Senin lagi ya. Begitu cepat. Mau kapan kalau tidak sekarang bertaubat dan memperbaiki diri? Siapa lagi yang bertanggung jawab pada hidup kita kalau bukan diri kita sendiri? Di mana lagi kalau tidak melalui mimbar-mimbar ini kita sadar? Padahal sudah tercatat di antara kita ini kematiannya masing-masing. Bahkan Allah firmankan di hadis qudsi, jikalau Allah menghendaki kematian seorang di sebuah tempat, Allah berikan hajat dia untuk punya keperluan di tempat itu. Dan betapa banyak orang yang pergi hanya kemudian untuk menjemput ajalnya. Hadirin, saatnya untuk berbenah, saatnya untuk memperbaiki diri, saatnya untuk bertobat. Karena Allah masih memberikan kesempatan tiada lain kecuali kita untuk taubat itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Nahmaduka wa nashkuruka wa nastaghfiruka wa na'udzu bika min 'adzabika ya dzal jalali wal ikram wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin hadani Allah wa iyyakum. Mudah-mudahan Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang memberikan hidayah dan taufiknya pada kita untuk menjadi orang yang paling cerdas dalam kehidupan ini. Ketika ditanya siapakah orang yang paling cerdas ya Rasulullah, Rasul yang mulia menjawab, orang yang menyadari dirinya akan mati, meninggal dunia dan mempersiapkan diri untuk bekal menghadapi kematian itu. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan lahir dan batin agar sisa umur kita sisa untuk memperbaiki diri, sisa untuk bertaubat kepada Allah atas segala dosa dan kesalahan kita,
sisa untuk mempersembahkan yang terbaik pada keluarga, pada orang tua, pada anak-anak kita yang kita cintai, agar saat kita dikenang dengan kebaikannya, agar saat kita berpisah dengan orang-orang yang kita cintai, kita telah merasa puas karena telah mempersembahkan yang terbaik, agar mereka tidak pernah kecewa memiliki orang tua seperti kita, memiliki anak seperti kita, memiliki pasangan hidup seperti kita. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan lahir dan batin pada kita, agar kemudian kita dijemput saat malaikat maut datang dengan gelar husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna na'udzubika min su'il khatimah, min su'il khatimah, min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.